Tank. Nggak diraguin lagi, salah satu kendaraan militer yang paling populer, setidaknya di pandangan saya. Lagian siapa sih yang nggak tahu tank gitu? Kendaraan berlapis baja dengan truk dan beram ini emang keren parah gitu. Tank ini bisa hampir apa aja gitu. Mau nembus teritori musuh pakai tank. Ngawal infanteri pakai tank. Pawai pakai tank. Buat yang itu beda cerita. Oke, back to the topic. Tank itu, atau lebih tepatnya kendaraan yang punya armor itu punya sejarah yang panjang. Sejarahnya saking panjangnya gitu, kalau kita telusuri mungkin sudah sejak zaman Yunani kuno gitu, ketika orang-orang mulai mengendarai kuda yang dilengkapi dengan zirah. Secara teknis itu masih bisa dihitung sebagai atau dianggap sebagai kendaraan yang pakai armor gitu. Atau mungkin yang paling mendekati dengan desain tank yang kita tahu sekarang, yang paling populer adalah gambar purwarupa atau prototype yang digambar oleh Leonardo da Vinci. Ya, kalian nggak salah dengar, itu adalah gambar yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, orang yang bikin Mona Lisa. Bentuknya emang kelihatan kayak UFO, tapi udah mulai memiliki karakteristik seperti tank yang kita kenal sekarang gitu. Tapi sebenarnya, kapan sih tank itu beneran mulai diaplikasikan dalam pertempuran? Kayak kapan sih sebenarnya beneran masuk ke dalam battle gitu? Nah, sejarahnya itu dimulai dari sejarah Perang Dunia Pertama gitu, ketika orang-orang mulai membuat parit yang dilengkapi dengan kawat berduri sebagai pertahanan. Nah, pertahanan yang kayak gini tuh sangat sulit sekali untuk ditembus. Kalaupun bisa, korbannya biasanya sangat banyak. Nah, makanya militer perlu sesuatu yang praktis untuk menembus pertahanan musuh secara efektif. Nah, kemudian pada tahun 1914, seorang perwira Inggris, Ernest Swinton, mengajukan sebuah desain prototipe kendaraan yang mirip traktor yang dilengkapi dengan meriam, namanya Machine Gun Destroyer. Nah, singkat cerita, setelah beberapa percobaan, trial dan error, akhirnya terciptalah tank pertama, Mark I, buatan Inggris. Dan yep, tank ini beneran sukses besar. Mark I terbukti sangat efektif dalam menembus parit, kawat berduri, dan mengawal infanteri dalam menembus teritori musuh. Waktu itu beneran dianggap seperti benteng berjalan gitu. Nah, Jerman gak mau kalah, maka kurang lebih setahun setelah terciptanya Mark I, Jerman memproduksi tank mereka sendiri, A7V. Nah, selain Jerman, ada juga seseorang yang bernama Kolonel Jean Baptiste Estienne, seorang pria berkewarganegaraan Perancis yang mengambil pandangan berbeda dalam membuat tank pada waktu itu. Karena pada waktu itu tank itu beneran dibuat seperti bunker, maka Kolonel Jean Baptiste Estienne ini bersama dengan salah satu orang yang punya pabrik gitu, Louis Renault, menginovasikan tank yang ringan, maneuverable atau mudah dikendarai, dan murah. Kemudian terciptalah Renault FT, yang kemudian seperti yang diduga sukses besar. Tank ini juga merupakan tank operasional pertama yang punya turret yang bisa diputar 360 derajat. Ya, turret itu adalah bagian atas tank itu yang biasa kalian lihat muter. Nah, itu namanya turret. Yang jelas di waktu itu beneran menambah secara drastis efektivitas tank-tank yang dibuat. Nah, desain-desain seperti inilah yang nanti kedepannya akan ditiru oleh negara-negara lainnya. Nah, kita lompat nih langsung ke Perang Dunia Kedua. Jerman pada waktu itu ingin kembali merealisasikan konsep serangan kilat atau Blitzkrieg, karena sebelumnya di World War I ini belum sempat dilaksanakan. Nah, nantinya tank di Blitzkrieg ini tidak akan dipakai lagi sebagai penyokong infanteri, tapi sebagai penyerang utama. Tank akan diletakkan di baris depan sendiri untuk menembus barikade musuh dan menembus garis-garis lawan gitu. Nah, kemudian muncullah tank-tank seperti Panzerkampfwagen 3 yang fungsinya rata-rata untuk melawan infanteri, atau Panzerkampfwagen 4 yang dilengkapi dengan meriam ukuran 75 mm yang pada dasarnya didesain untuk melawan artileri. Seperti yang diduga, Blitzkrieg sukses besar. Nah, seolah tidak suka dengan kesuksesan Jerman ini, kemudian muncullah masalah-masalah baru. Soviet, yang pada waktu itu musuh besarnya, mendesain heavy tank, yang pada dasarnya tank yang memiliki armor yang tebal. Dan armornya itu didesain supaya memantulkan peluru. Jadi ketika tank-tank seperti Panzerkampfwagen 3 dan 4 menyerang tank tersebut, tanknya tidak akan menembus armornya.
Contohnya adalah yang waktu itu diproduksi oleh Soviet adalah KV-1. KV-1 punya armor setebal 95 meter di bagian depan dan memang didesain untuk deflect atau memantulkan peluru yang ditembakkan badannya. Dan memang sukses besar. Nah, setelah tragedi itu kemudian muncullah tank-tank yang diinovasikan untuk memiliki meriam lebih panjang, lebih besar, dan juga armor yang lebih tebal. Kemudian, karena tank-tank yang didesain bertambah tebal armornya, secara otomatis tank pun jadi lebih berat gitu. Seperti contohnya medium tank Jerman Panther punya berat sekitar 44 ton. Kemudian heavy tank Jerman yang paling populer salah satunya Tiger 1 punya berat sekitar 54 ton. Dan kemudian Tiger 2, varian kedua dari Tiger yang punya berat sekitar 68 ton. Nah, kalau ada yang namanya heavy tank, kemudian ada tank yang lebih berat lagi dengan armor yang lebih banyak dan juga lebih berat. Namanya apa? Super heavy tank. Mungkin yang paling terkenal salah satunya mungkin ada tank milik Amerika T-28 yang punya berat 95 ton dan juga tank Jerman Panzerkampfwagen Maus yang punya berat sekitar 188 ton. Atau mungkin yang ini nih, yang punya berat salah satu tank yang didesain Jerman beratnya 1000 ton. Untungnya tank ini cuma desain, tidak direalisasikan karena setelah Perang Dunia II berakhir, orang-orang pun sadar bahwa mereka perlu tank yang dengan memiliki mobilitas yang lebih bagus dan meriam yang kuat daripada tank-tank yang berarmor tebal dan berat. Kenapa? Karena semakin berat, semakin lambat pula, dan semakin berat dan semakin lambat, semakin susah untuk ditransportasikan. Dan kalau treknya rusak, udah tidak ada harapan lagi karena bakal susah sekali untuk diperbaiki. Nah, kemudian pemikiran macam-macam inilah yang kemudian memunculkan desain-desain tank yang seperti kita kenal sekarang, seperti Leopard 2, Stridswagen 122, M1 Abrams, dan sebagainya, yang sekarang namanya adalah Main Battle Tanks atau MBT. Nah, bukan hanya berat tank saja yang berubah atau desainnya saja yang berubah, tipe-tipe armor yang melindungi tank pun berubah seperti composite armor, reactive armor, dan sebagainya. Bahkan peluru-pelurunya pun sekarang ada bermacam-macam, dari AP atau armor penetration, APCR, ABCR atau armor penetration composite rigid, HE, high explosive, HESH atau high explosive splash head, atau AP FSDS, armor penetration, fin stabilized discarding sabot, dan sebagainya. Nah, itulah tadi sejarah singkat dari tank yang saya seringkas mungkin supaya bisa lebih mudah dicerna. Nah, karena ini bahasan sejarah, kalau kalian punya koreksi atau tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di IST File selanjutnya.